Selamat malam Bapak Ibu, senang sekali Teater Mandiri dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Kali ini menandai ulang tahun Teater Mandiri ke-44 dan juga memperingati 70 tahun Republik Indonesia. Dan serangkaian acara diselenggarakan oleh Teater Mandiri selain pementasan di Taman Ismail Marzuki, juga lomba di Galeri Indonesia Kaya, yaitu lomba pembacaan puisi berdasarkan puisi-puisi karya Putu Wijaya pada tanggal 11 Agustus 2015. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2015, lomba penampilan monolog juga berdasarkan karya Putu Wijaya. Pada tanggal 14 Agustus, peluncuran buku berjudul Teror Mental yang isinya adalah naskah-naskah lakon Putu Wijaya. Dan buku tersebut tidak diperjualbelikan, melainkan akan dibagikan ke perpustakaan, sekolah, dan juga teater di Indonesia. Kepada teman-teman dari teater yang hadir di sini, silakan untuk mendaftarkan kepada panitia dan senang sekali apabila dapat hadir di Galeri Indonesia Kaya pada tanggal 14 Agustus 2015. Dan hadirin, pementasan malam hari ini berjudul Kok, bukan Kok, tetapi Kok sebetulnya, yang merupakan karya terbaru Putu Wijaya berdasarkan dua cerita pendek Putu Wijaya tentu saja yang pernah dimuat di Harian Kompas dan Harian Jawa Pos. Ceritanya begini. Stop! Jangan diceritakan. Apa artinya kami di sini kalau ente ceritakan? Turun! Tapi ceritanya menarik sekali. Turun! Turun, goblok! Oke, saya menyerah. Pokoknya mega proyek tai kucing garong. Betul, tidak bisa. Tidak usah, tidak perlu. Kita tidak mau. Enak saja. Ibu-ibu, jangan cepat bertindak dong. Mega proyek itu proyek palsu. Tidak semua proyek itu membangun. Ada juga yang rusak. Betul. Kita tidak butuh mega proyek. Itu gagasan orang kaya untuk orang kaya yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. Kita kan sudah nyaman dengan hunian kita yang sekarang ini. Betul kan, Bu? Tapi kenapa mesti di tempat kita ini? Kita nggak boleh diem aja. Nanti kalau nasi sudah jadi bubur, gimana? Ya dimakan saja daripada mubazir. Asal berasnya bukan beras plastik. Tapi kalau kompensasinya 50 juta per meter gimana? Jangankan 50 juta, 100 juta pun gue mau. Gak usah 100 juta, 10 juta gue mbak daripada didot. Gak mau kan? Pak Lurah kok diem aja? Kita kan jadi tembak siur. Aduh, gimana sih Pak Lurah ini? Di sini yang satu nggak ada. Kemana? Di sini yang kedua nggak ada. Di sini yang ketiga katanya sudah 2 minggu absen. Jangan ada bini yang ketiga lagi. Dengar artis dangdut. Ibu! Jangan berunding-runding terus. Nanti terlambat. Jangan diam saja. Cepatlah bertindak.
Halo, selamat pagi ibu-ibu. Sedang apa ini? Selamat pagi Nyonya Baron. Tumben nih, kok pagi-pagi? Memangnya mau bagi-bagi sembako ya? Pak Lurah belum datang. Dari tadi kami menunggu beliau. Loh, pegawai negeri kan mestinya memberi contoh disiplin. Iya toh? Betul. Nah, iya. Bagaimana mau maju kalau begini? Emang kantor kelurahan kok kumuh kayak begini? Jorok. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lurah. Dul, kopi saya mana? Pakai susu kuda liar. Dari yang nomor berapa, Pak? Nomor 4 nih. Kalian ini kepo banget. Saya ini sudah hadir sejak pukul 5. Saya baru busak-busuk di terminal. Warahmatullahi wabarakatuh. Nyonya Karan, ada yang bisa saya bantu? Oh, ada sekali. Sini Pak Lurah. Tunggu sebentar, saya mau ngobrol. Duduk. Suka main pingpong. Mata empat. Empat mata. Tolong kalian tunggu di luar ya. Saya mau main mata empat. Tunggu di luar dulu, nanti saya nyusul. Udah. Hati-hati, Pak. Dengar-dengar Baron Van Iblis itu punya jurus ular berkepala 3. Jangan mati. Saya punya jurus anjing gila. Apa kata si pemabuk itu tadi? Katanya nyonya Baron Van Iblis. Apa? Ya, katanya nyonya Baron boleh juga untuk yang nomor 4. Maksudnya? Ya, nyonya Baron, nyonya Baron kece juga meskipun STW. Thanks a lot. Thank you comeback-nya. Gini Pak. Sebenarnya saya datang kemari ini mau minta tolong. Oh, siap. Tapi sebelum itu ini. Loh, nyonya. Alah, Oh, nyonya. sudahlah, terima saja. Anggap saja ini sebagai pelajar untuk mensukseskan mega proyek kita nanti. Oke? Oke. Terima kasih. Siapa yang mau masuk? Gak ada. Tunggu di luar, nanti saya nyusul. Tolong amankan ibu dan wanita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu RT. Selamat kesiangan, Pak Lurah. Ya, selamat kesiangan. Aduh, Bu RT itu tambah cantik aja, meskipun pakai masker. Bu RT sudah lama nunggunya. Oh, tidak, Pak. Paling banter baru 3 jam. Gimana, Pak Ahmad? Encoknya kambuh, Pak. Wakilnya Pak Rahmat. Asam uratnya juga kambuh lagi. Sekretaris dan bendaharanya. Mahnya juga lebih pada kumat. Ya Allah, kok bisa bareng? Guru Kia juga lebih mumet. Udah 3 hari nggak bisa ke belakang. Makanya saya jadi wakil. Tapi sebenarnya
Makanya saya pakai masker. Ya, Bapak juga ya, pakai masker biar nggak ketularan. Saya bawain. Alhamdulillah, menghemat 2.000. Dul, tolong dicatat di buku pengeluaran kelurahan ya. 250.000. Bu RT, memang kesehatan nomor 1. Makanya jangan diforsir ya. Mobil tua seminggu sekali diservis sudah cukup kan? Pak Lurah bisa aja. Itu tiap hari. Alhamdulillah. Tidak tentu Pak. Tapi tokcer kan Bu, lancar-lancar kan? Alhamdulillah. Oke saja. Oh, syukurlah. Itu yang paling penting. Tapi ngomong-ngomong, apa resepnya? Apa Pak Ahmad suka minum susu kudanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Sehat? Alhamdulillah Pak. Katanya sudah biasa minum susu kuda liar. Kok ini pakai tongkat, masker? Maaf Pak Lurah, urat saraf saya kejepit. Kalau ini saya setiap pagi sebelum hujan Pak. Maaf Pak, saya dipanggil ke sini buat apa Pak ya? Saya penasaran Pak. Kenapa tidak ikut ronda? Kan tadi saya udah bilang saraf saya kejepit Pak. Kenapa tidak ikut kerja bakti? Oh kalau itu encok saya kumat Pak. Maaf Pak Lurah, ampun Pak. Maafin saya Pak. Maaf Pak Lurah. Berdiri, berdiri. Pak Ahmad, saya datang ke sini itu karena dapat kabar burung. Katanya Pak Ahmad diundang makan malam sama Nyonya Pak Iblis. Betul? Kalau itu saya sendiri belum tahu Pak. Benar Pak. Oh, kalau begitu kebetulan sekali saya mau meeting. Loh, ini kantor kelurahan kok nggak ada mejanya ini ya. Dul, mana petugas properti? Nih. Loh. Apaan nih Pak? Saya nggak ngerti nih Pak. Itu protes kita pada mega proyek Nyonya Pak Iblis. Susu kuda liar. Pokoknya Pak Ahmad harus mewakili kita. Katakan kepada musang betina berbulu itu nanti waktu Pak Ahmad makan malam di rumahnya. Memang Pak, memang dia sudah banyak memberikan sumbangan dan kontribusi sosial kemanusiaan kepada kita, kepada saya juga. Nih, kok kosong? Ya, tapi bukan berarti dia boleh mengayal kepala kita. Dan kita harus pertahankan rumah kita ini sampai titik darah penghabisan susu kuda liar. Begini Pak RT, setiap malam saya selalu diganggu. Apakah kemerdekaan berarti boleh mengganggu kemerdekaan orang lain? Hah? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Itu dengar. pembangunan tidak semuanya berarti membangun kehidupan yang lebih baik buat kita semua. Ada pembangunan yang ingin merusak karena tujuannya hanya ingin memperlipat gandakan
kekayaan orang-orang tertentu. Mega proyek Nyonya Baron Van Iblis adalah proyek yang ingin menghancurkan hunian kita yang asli ini dengan dalih memperbaiki kualitas warga dan membuka lapangan kerja baru. Padahal Nyonya Baron Van Iblis hanya ingin memecah belah kita, yang tujuan akhirnya adalah ingin merebut hunian kita dan mendepak kita semuanya pergi. Tidak. Jangan didengar. Pak RT, saya sengaja mengundang Anda untuk makan malam tadi. Sebab saya dan keluarga besok akan pulang kampung untuk mengunjungi orang tua yang masuk ruang ICU. Saya titip rumah, ini kuncinya. Pak RT! Itu lagi. Jangan mau makan tai kucing di rumah Raja Iblis itu! Tai kucing? Jangan mau dinego! Katakan tidak! Tidak! Yang ini jangan didengar. Setiap malam saya selalu diganggu. Apakah kemerdekaan berarti boleh mengganggu kemerdekaan orang lain? Hah? Kenapa saya dijuluki iblis yang mau mencaplok pemukiman ini? Jelas ada provokator yang sudah memasuki otak masyarakat. Masa saya difitnah ingin membangun gedung 10 tingkat? Hah, gila, hari gini gedung 10 tingkat. 10 tahun lagi gedung 10 tingkat akan ditelan air laut Jawa. Belum lagi dikepok tsunami. Salah. Yang benar saya ingin membangun gedung 100 lantai. Efek dong. Iya, 100 lantai. 100 lantai Nyonya. Iya, nolnya 2. Silakan duduk Pak Man. Kursi yang Pak Ahmad duduk itu bekas kursi Gajah Mada. Jangan khawatir, saya sudah ada izin dari Jalan Gajah Mada. Ayo silakan duduk. Saya suka histori. Sebab dalam sejarah citra akan terungkap. Apa salahnya membangun citra? Ha? Mega proyek Nyonya Baron ini akan membangun citra untuk Indonesia yang nantinya akan membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi office boy, kurir, sopir, satpam, tukang ojek, gojek, ada lagi sekarang grab bike. Paling sedikit bisa mengatur hunian yang mati jadi ramai. Harga lahan akan melonjak ratusan %. Jatuh bangun, saya bebaskan 100 hektar lahan penduduk untuk apartemen, rumah sakit, kolam renang, mall, pusat perbelanjaan, ice skating, dan rumah salju buatan buat para OKB dan pejabat snob yang mau belajar main ski. Nyonya klub malam, diskotik, panti pijat, dan lokalisasi. Terkejut? Saya tidak. Itu kan hiburan batin buat pekerja keras. Kita harus rela, ha? Kenapa mesti cincai? Ini kan rumah saya, tanah saya, uang saya. Masyarakat mestinya berterima kasih dong sama Hegel. Ini malah mengobok-ngobok, menobatkan saya jadi ratu iblis, kanibal. Itu kan Sumanto. Gantungan. Ya. Coba renungkan, mega proyek ini mengandung aspek sosial dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, coba lihat ini. Ini lagi. Ini. Ini. Oh, maaf, ini mainan suami saya.
membangun bukan hanya tugas pemerintah. Negara yang kuat, rakyatnya garang banting tulang. Negara yang sehat, rakyatnya tidak impoten. Membangun tidak harus dibangun-bangunkan dengan piagam. Membangun karena diperintah itu watak Inlander. Kita sudah merdeka 70 tahun, Bung. Pak Ahmad. Pak Ahmad kan tahu saya orang yang sangat pro rakyat. Tapi saya juga tetap bisa kritis. Nah, rakyat mengartikan membangun hanya membuat sebuah bangunan. Sehingga sawah, ladang, lapangan golf, lapangan olahraga, serokan pun tergerus jadi bangunan. Sesak napas rasanya, tidak ada lagi ruang untuk bernapas. Kita dikurung dalam sangkar, burung dikurung dalam bangunan. Nah, walhasil kita perlu membawa paru-paru buatan. Mega proyek Nyonya Baron Fadlis ini adalah paru-paru buatan hibah saya kepada masyarakat. Jangan khawatir, nanti di setiap sudut akan ada wilayah lampu merah. Pak Ahmad, Pak Ahmad sekarang sudah tahu isi perut saya. Kelihatannya saja saya iblis, padahal saya ini Nyonya Baron. Nyonya Baron Van Jempol. Van iblis kata masyarakat. Tapi it's okay, tidak apalah, I don't mind. I can stop loving you, Nyonya. Pak Ahmad, Pak Ahmad sekarang sudah tahu isi perut saya. Saya itu sangat peduli. Saya ingin semua di sini maju. Jangan ada kalau ada orang punya duit berlebihan, lalu sewot, sirik, iri, dengki, menuduh orang lain tidak peka lingkungan. Orang kaya itu kan karena dia kerja keras, banting tulang. Itu baru namanya iblis, Van iblis, Van iblis, Van iblis. Tapi itulah yang disukai masyarakat sekarang ini. Makanya kita harus bangkit, bangun, maju, ayo, bangun, 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 hari sudah siap. Itu dulu lagu anak-anak, tapi sekarang lagu orang dewasa. Jangan baru bisa beli motor sudah merasa masuk surga, baru dicintai yang kuasa sudah merasa ketawa. Jangan, tidak, masih banyak yang harus kita lakukan. Setiap orang wajib menyadari dirinya masih kere. Enggak! Negara ini meskipun sudah berumur 70 tahun masih banyak yang harus dikembangkan. Kemerdekaan politik belum dibarengi dengan kemerdekaan ekonomi. Makanya sikat, kalau kalah atau gagal jangan marah sama saya. Marahi nasib. Jangan takut perubahan, takuti takut. Nah, cabut uban, berhenti cari kutu. Perubahan itu berkah. Ya. Capek saya. Dialognya kepanjangan. Jadi besar busuk kampung itu loh, ngurusin rakyat kecil. Pak Ahmad, besok saya akan berangkat. Saya titip rumah, ini kuncinya. Sebagai puncaknya, Bapak mau bir atau wine? Ya, tunggu sebentar Pak Ahmad ya. Bentar Pak. Pak RT! Ngumpat, ngumpat. Nanti mereka akan bertanya hasilnya. Ngumpat. Pak Ahmad! Selamat malam, Ibu RT. Selamat malam. Bapak RT ada? Oh, ada. Barusan pulang dari undangan makan malam Nyonya Baron. Tapi sekarang lagi sakit perut. Lah, terus makan malamnya ada yang dicampur
darah segar rakyat tidak? Oh, mungkin ada. Hah? Gak ada. Gak ada. Bagus. Jangan mau dinego. Biar kata dijanjikan 1 miliar atau jabatan kepala proyek, katakan tidak. Oke. Ibu, rumahan ini milik kita. Warisan sejarah. Harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Siap. Kita harus bersatu melawan iblis. Oke. Tengah malam nanti, kita rapat di rumah hantu. Supaya tidak ada yang nguping. Tolong bilang kepada Pak RT. Jangan telat. Oke. Tapi kalau Bapak tidak ketiduran ya, soalnya urat sarafnya kejepit lagi. Semangat. Semangat. Jangan telat ya. Siap. Udah, ngumpetnya. Cepet ganti sarungnya. Ganti sarungnya. Terus nih, pakai celananya biar nggak turun brok. Bagaimana undangan makan malamnya? Sukses. 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 Berhasil. Sukses. Sukses. Sesuai. Coba ceritakan. Rumahnya kayak istana. WC duduk di kamar kecil nih, berlapis emas. Gua jadi malu, kagak jadi buang air. Suksesnya mana? Dasar kampungan. Desa. Tapi nyonya baru ternyata bukan iblis. Masa? Udah kena suap ya? Lalu siapa dia kalau bukan iblis? Kanjeng Ratu Iblis. Tamah, cerdas, pengetahuannya luas. Tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya berdarah dan busuk. Tadi muji-muji, sekarang menjelek-jelekkan. Kenapa toh? Kelihatannya kok kamu benci banget. Bukan benci, justru mengaguminya. Nah, itu yang ditakuti warga. Jadi suamiku tercinta ini sudah mulai dijinakkan ya. Mungkin Mungkin apa? Mungkin gue kebanyakan nonton wayang. Kata dalam, buat mengalahkan musuh, kita kudu belajar dengan mulai mencintai musuh. Amin jabang bayi. Kalau begitu, kamu sudah kalah. Kamu sudah salah langkah, Bang. Mestinya tadi aku ikut saja supaya aku bisa ngomong kalau warga. Jangan. Kalau lu ikut, mungkin cuma mayat kita yang pulang. Memangnya kenapa? Karena kaget kena serangan fajar. Rumahnya itu kayak istana Taj Mahal. Makanannya semua dari surga. Ada dagu ikan yang sepotong harganya 6 juta. 6 juta? 6 juta nggak boleh kurang. Dan gue nelen 6 potong. Udah ditelen, baru dia kasih tahu harganya. Gimana kagak mules? Biasa cuma makan nasi kucing yang harganya 8.000 perak. Sekarang jadi 36 juta. 3 motor bebek sekarang di perut gue. Kalau lu kesono, lu pasti kepelet. Sembarangan. Jangan anggap enteng perempuan. Gue gak bakalan kepelet, apalagi kepincut sama kekayaan Nyonya Barok itu. Duit bukan segala-galanya. No way. Tapi kalau ada, Pasti anak juga. enggak. Kalau ada. Terus apa tanggapan Nyonya Iblis itu terhadap protes warga? Masyarakat mestinya berterima kasih dong sama Eke. Ini malah mengobok-ngobok menobatkan saya jadi Ratu Iblis. Kanibal, itu kan Sumanto. Kampungan. Udah, stop ceramahnya. Sekarang jawabanmu sendiri apa? Kita kudu bangkit.
Jangan baru cuma bisa beli motor, udah ngerasa masuk surga. Baru bisa ketawa, udah ngerasa dicintai Yang Kuasa. Banyak yang harus dicapai. Kita harus tamat. Wajib menyadari bahwa diri kita masih kere. Jangan marah sama Nyonya Baron, marahi nasib. Jangan takut perubahan, takut. Mbak, ambil resiko. Perubahan itu berkah. Cabut uban, berhenti cari kutu. Oh iya, begitu kata kamu. Ya bukan. Begitu kata si Kangjeng Ratu Iblis. Astagfirullahaladzim. Jadi kamunya sendiri ngomong apa? Kagak ngebantah. Kok tidak membantah? Kan hajatnya ke situ mau menyampaikan protes warga. Sukses apa? Sukses tai kucing. Dengerin. Rencana Nyonya Baron Iblis itu ibaratnya pohon. Kalau dipangkas, justru malah makin meranggas. Pohon kelapa kalau dipotong mati, bro. Tapi Nyonya Baron kan bukan pohon kelapa. Dia iblis. Makanya jangan sok pakai ibarat-ibarat. Dalang itu sama dengan bakul jamu. Semua omongannya cuma enak didengar tahu, tapi tidak pernah tuh sesuai dengan kenyataan. Nah, itu biarkan saja. Sekarang ini persoalannya adalah pesan warga sudah kamu sampaikan atau belum? Lah kok mikir? Sudah atau belum? Yes or no? Ya begitu. Ibarat Tidak sama ibarat. Red. Rencana-rencananya itu kemakan di dalam. Nah, kata dalam, kalau orang yang Setan kata dalam. dengerin, semua gagasannya itu cukup kemakan di otak. Nah, kata orang pintar, ibarat sebuah Ibarat lagi ya. Iya. Begini. Nah, meskipun ikan bakar rica-rica Buk Fili yang terkenal enak itu, kalau buat orang yang udah kenyang bisa bikin muntah. Tapi kalau buat orang yang buka puasa, jangankan ikan bakar rica-rica Buk Fili, air putih aja udah kayak susu kuda liar. Kagum nih ya. Bukan kagum, cuma jadi ngerti, tapi enak. Iblis itu memang born to kill. Don't speak English you can see. Masa bodoh. Iblis tetap iblis. Itu maksud gue. Kepekaan orang itu beda-beda. Ya, ibarat sebuah rayuan. Mau setomba kayak apapun rayuan, kalau buat orang yang budek, tuli alias kagak denger, kagak bakal ngaruh apa-apa. Tapi buat orang yang peka, yang halus perasaannya, kayak suami lu yang tampan rupawan ini. Jangankan rayuan domba, bunyi kentut aja udah bisa bikin mabok. Jadi intinya kamu sudah kena kentut iblis. Jelas, ya kagak. Tapi dibilang kagak, iblis itu banyak benernya. Iblis tidak ada benernya. Yang bilang dia iblis kan kita. Alah. Gue kok jadi bingung sekarang. Suara kamu itu loh, kok berubah sekarang setelah menelan 6 potong daging ikan agama itu? Terus terang saja. Ibarat black campaign di masa pemilu kemarin, buat pendukung Prabowo atau Jokowi akan terasa sebagai fitnah keji. Tapi buat pendukung yang bersangkutan, justru humor segar dan cerdas. Ya nggak? Nyonya Baron Van Iblis itu udah melet suami gue. Apa kamu nggak tahu? Nyonya Baron Van Iblis itu turunan anak haram Serdadu Kenil. Dosanya sampai 7 turunan. Dia bakalan nuntut. Emang dia pinter melintir. Nah, itu masalahnya. Masalah apaan? Ya itu, kalau gue ngomong, dia tuh bisa ngerti atau enggak? Ngertiin apa? Ya ngerti. Kalau ngertiin apa? Ngertiin sikap warga. Ya iyalah dia pasti ngerti. Nyonya Baron Van Iblis itu bukan orang bodoh seperti kita ini.
orang semuanya jahat, tapi pintar semua, S3 semua. Nah, apalagi Nyonya Baron Van Iblis itu sudah punya gelar profesor dari kantornya, meskipun itu beli. Nah, apalagi sekarang Nyonya Baron sudah dapat kedudukan sebagai wakil rakyat. Tapi apa tanggapannya pada protes kita? Masa dia nggak tahu itu? Kalau proyek Mega Iblisnya kejadian, pasar tradisional kita akan mati. Koit tahu? Terus puluhan ribu orang akan bangkrut, kehilangan mata pencahariannya. Apalagi kalau nanti lampu merahnya nyala, pasti nanti ada kasino, ada diskotek, Woi, stop! Di situ mau buat penonton, sini kejauhan lah. Ya, tinggal ukur deh. Nah, pemuda-pemuda kita akan kerancingan narkoba. Krisis moral, dikobok video gituan dan gambar-gambar jorok. Pemuda-pemuda kita ini pada nantinya tidak mau lagi merayakan upacara 17 Agustusan. Nah, hunian kita ini Bang, yang sudah sering dapat tampar akan mau dia jadi sarang iblis. Masa dia tidak tahu ini? Kalau tidak tahu, percuma jadi kanjeng ratu iblis. Mungkin dia emang bener-bener kagak tahu. Ibarat pepatah. Dalam Wes. Nggak usah pakai tata ketik. Kalau dianya nggak ngerti, pasti karena kamunya ngelantur. Muter biar kelihatan pinter. Terus akhirnya lupa kan, terus jadi es puter. Kok ketawa? Kalau lupa sih kagak. Cuma gue Cuman apa? Hah? yang nggak ngerti. Maksud gue mungkin dia itu bener-bener kagak ngerti. Tidak bisa. Kamu belum ngomong dia sudah tahu. Lawang namanya juga iblis. Dia sudah tahu kalau warga di sini semua menolak. Tapi harus dinyatakan tegas dengan surat resmi, pakai materai 6.000 dan ditandatangani bersama. Itu baru legal. Boleh? Kita bikin surat resmi. Sekarang pun bisa. Nah, sekarang kamu bikin suratnya. Terus minta kepada Pak Agung supaya mengedarkannya kepada warga. Jangan lupa tembusannya ke UPT. Nah, kalau ada rakyat yang nggak mau tanda tangan, dicita. Sekarang kamu cerita. Protes apa saja yang sudah kamu sampaikan kepada Nyonya Iblis itu? Semuanya. Apa sudah dikatakan bahwa kita warga di sini hampir menolak ketika pemerintah sendiri menawarkan 1 meter tanah 15 juta. Tapi kita tolak mentah-mentah. Masa hunian bersejarah ini mau dijadikan Buat binatang. bukan, Kuburan mewah. bukan mau dijadikan lokalisasi. Kita tolak mentah-mentah. Tapi apa sudah disampaikan juga bahwa kita di sini ini bukannya tidak bisa bikin rumah bertingkat, tapi karena ini menghargai perasaan warga yang tidak mampu, ya seperti kita ini. Nah, di samping itu, hunian kita ini ada sejarah. Dulu para gerilyawan bertahan sampai titik darah penghabisan. Gugur semua seperti perang hutan di Bali. Rumah-rumahnya kita pelihara sebagai monumen, iya kan? Iya, Sudah disampaikan juga bahwa air di hunian kita ini rasanya seperti air zam-zam, bisa diminum langsung, sedangkan air di hunian lain keruh dan asin. Kalau itu emang iya. Sudah dikatakan juga bahwa dasar-dasar keberatan protes-protes kita adalah kita bukanlah anjing yang bisa diusir seperti binatang. Salah. Kita bukanlah anjing yang bisa diusir seperti binatang. Ya. Kita bukanlah anjing yang bisa diusir seperti binatang. Di masa merdeka ini, meskipun kita kere, kita tetap pemilik negeri ini. Kembali lagi, apa dia itu cukup peka atau enggak? Iblis
semuanya peka tuanku. Masalahnya, bagaimana kamu menyampaikannya? Itu dia masalahnya. Nanti dia bagaimana? Kamu menyampaikannya bagaimana sih, Bang? Astagfirullahaladzim. Taunya konyet kamu. Baru tahu rasanya. Sekalian tak kaplok pakai sendalnya. Coba katakan apa yang sudah kamu sampaikan kepada nyonya iblis itu. Ibarat pepatah, diam itu emas. Diam itu emas. Diam itu mas, bagaimana? Gua protes dengan diam 1000 bahasa. Ya Allah, ya Allah. Wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi, selama itu kamu diam saja. Kekenyangan. Iya. Kekenyangan. Kamu diutus ke sana bukannya untuk makan 13 dagu ikan, 12. Diutus ke sana buat bicara. Amplopnya nggak ada. Ulang. Kamu diutus ke sana buat bicara. Goblok. Yang sebelah sana belum sebagian. Apa ini? Amplop. Amplop apa? Isinya berapa? Isinya apa? Nggak tahu. Suap. Waktu gua mau pulang, Nyonya Baron ngajak gua minum bir. Tapi gua tolak. Terus suaminya keluar, masukin itu di kantong baju gue. Gue mau nolak, pembantunya si Iyem keburu keluar dan ngajak gua ngobrol. Gua jadi lupa dah tuh. Tadi baru ingat. Jangan-jangan itu sogokan. Jangan suka berpikir negatif. Mungkin beliau ini tahu kamu beli baju batik ini buat hormatin undangannya. Ternyata iblis ada juga yang baik ya. Atau mungkin Mungkin apa? ini panjang. Ajar apa? Tanda jadi perskot. Kata tetangga-tetangga sudah jadi rahasia umum, kamu bakalan diangkat jadi kepala proyek dan gajinya paling sedikit 50 juta. 50 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, 50.000? Cuma 50. Kita juga punya 50.000. Itu benar-benar penghinaan kepada orang miskin. 50.000 buat apa? Hah? Buat apa? Buat bayar tiket pertunjukan teater mandiri aja. Masuk 25.000. Murah, bro. Ayo cepat kembalikan. Kembalikan semprot. Mana Pak RT? Sudah aku sampaikan tadi. Tapi katanya masih capek. Capek. Asam uratnya kumat lagi. Jelas itu alasan. Dasar RT bloon. Jiwa patriotnya sudah keropos. Ropos. Pasti dia sudah disuap. Disuap.
Tunggu Pak. Tas dokumen ketinggalan. Sebentar, saya tahu Pak. Kok sampai ketinggalan ya? Ya apa sih? Ibu RT? Ibu RT? Ibu RT? Ibu RT mau kemana? Enggak. Mau ketemu iblis? Buat apa? Ya apa aku ketemu iblis? Nah, tadi malam kan Pak RT udah. Emangnya kurang? Iblis itu mau mudik. Udah tahu. Ya terus mau ngapain, Bu? Ada aja. Oh iya. Mau mengembalikan kunci. Kunci. Kunci apa? Sudah dikasih postkod kan? Kamu jangan ikut-ikutan fitnah ya. Siapa yang gak mau di kepala proyek, Bu? Aku juga mau. Tidak usah 50 juta. Separuhnya juga udah oke. Itu gosip. Boro-boro 50 juta. Buat makan 2 hari aja. Udah tekor. Tunggu, jancok. Saya tahu Pak. Nggak sabar ini Bapak ini apa sih? Selamat pagi. Selamat pagi Nyonya Baron. Bu RT, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat lahir batin. Sama-sama. Wah. Bu RT, tambah cantik aja nih Bu RT. Tambah kelihatan langsing. Bu RT puasa ya? Ngomong-ngomong, semalam ditunggu kenapa tidak datang? Oh, tadi malam Saya dan keluarga mau pulang kampung. Orang tua saya sakit keras. Pak RT sudah cerita kan? Oh, sudah. Dan Terus sekarang terang Bu RT, dari seluruh warga di sini cuma suami ibu yang cerdas. Dia mengerti arti pembangunan. Meskipun tampangnya agak blongon. Biasanya orang blongon itu jenius. Tapi Bu RT, memang kalau kita mau maju, kita harus berani melakukan perubahan. Nah, perubahan dimanapun di seluruh dunia ini memerlukan pengorbanan. Pengorbanan untuk pembangunan itu namanya bukan pengorbanan, itu namanya investasi jangka panjang. Nah, kalau itu saja tidak mau, buat apa? Mubazir. Tunggu apa? saya kesini mau mengembalikan kunci. Tidak usah. Ini buat mematikan dan menyalakan lampu taman. Tapi saya- Bu RT tidak usah bersih-bersih. Tapi kalau Bu RT mau, ya saya terima kasih. Iya, Bu Nyonya, RT, Bu RT, tolong liatin pembantu saya, si Tiem, yang sudah lama bekerja dengan saya itu tadinya mau ikut, tapi saya larang. Soalnya dia takut ngerepotin aja. Apalagi, Nyonya, apalagi, ditunggu. Apalagi dia mau mengambil cucunya. Nah, kan takut ngerepotin saja. Oh ya Bu RT sudah dengar di wilayah rumah kita ini kabar buruk cepat sekali menyebar. Oh iya. Nah, dengar-dengar Pak RT mau protes. Iya. Nah, kalau begitu mungkin jabatannya akan saya serahkan kepada Pak Lurah. Tapi, nah, Nyonya- Bu RT, makanya sebagai pemimpin Bu RT harus kuat iman. Bu RT harus berjalan lurus, fokus, tidak keluar dari koridor. Nah, Bu RT jangan mudah terpengaruh. Nah, tunggu Pak, tunggu. Bapak. Nah, ini terima saja Bu. Ini titip buat Pak RT. tidak usah Nyonya. Sudah. Tidak usah. Terima saja. Tidak usah. Sudah. Tunggu Pak. Terima saja Bu. Nanti kita lanjutkan lagi pembicaraan kita panjang lebar ya Bu. Ya tunggu. Dah. Sudah bilang saja dah. Goblok Bapak ini tunggu kok. Panjang. Jadi Gosip itu betul. alhamdulillah. Ya
Susah carinya tahu. 50.000 kan lumayan buat makan 2 hari. Terlambat sudah. Baron Van Iblis sudah membeli kepala kita satu persatu. Lihat itu saudara-saudara. Bendera merah putih dipasang kembali. Baron Van Iblis menantang kita. Bangsat! Iblis! Jahat kamu! Stop! Jangan main hakim sendiri. Ini melanggar hukum. Iblis itu yang melanggar hukum duluan, Pak Lurah. Dia punya izin membangun. Izin sogokan. Itu harus dibuktikan. Buang-buang waktu. Aduh, jangan. Aduh, jangan. Kamu bisa dibui. Iblis itu yang harus dibui, Pak Lurah. Lihat itu. Bendera merah putih dipasang terbalik. Putihnya di atas, merahnya di bawah. Itu melanggar hukum tidak, Pak Lurah? Masa kita biarkan lambang kita diobok-obok begini? Astagfirullahaladzim. Ini bukan melanggar lagi, tapi sudah menghina, menantang. Makanya ini pelecehan. Masa kita biarkan lambang negara dijungkir balik? Itu sama saja kita dimutilasi. Pak Lurah, dulu kita berani menyerbu para imperialis yang bersenjata lengkap hanya dengan bambu runcing. Masa sekarang lawan satu iblis saja? Ayo Pak Lurah, jadi patriot. Jangan. Semua bisa diselesaikan dengan cara damai. Kita negara hukum. Damai. Jadi Pak Lurah setuju lambang negara dilecehkan seperti ini? Ya tidak. Tapi jangan anarkis. Terbalik. Bukan gitu. Iblis itu yang anarkis. Ayolah Pak Lurah, lemparkan saja. Stop, jangan. Go to hell, iblis kapitalis. Sudah. Kami tidak bisa protes hanya dengan mulut. Ya Allah. Membiarkan sang-sanga Dwi Warna diobok-obok begini. Pak Lurah. Kalau di Amerika begini, orangnya sudah ditembak mati. Bangsat! Ayo! Udah, Bu.
Bagus. Itu baru lurah revolusioner. Lemparannya oke banget. Nih, satu lagi. Sikat terus Pak Lurah. Sudah cukup. Ini rumah kosong. Dititipkan kepada kita. Karena orangnya sedang pulang kampung. Orang tuanya itu sakit keras. Kalau mau protes nanti nunggu orangnya datang. Ayo serbu! Sudah stop. Astagfirullahaladzim, Mario. Ojo ngono toh, sudah. Biar kata naik sepeda butut. Sudah. Stop. Kami punya harga diri. Sudah. Right or wrong? Masya Allah. My country. Mentang-mentang naik Ferrari. Mentang-mentang punya tambang batu bara. Kamu kira bisa seenak udah mengunci kepala kita kan? Bangsa. Sudah. Ayo, serbu! Stop! Ada apa ini, ha? Ada apa, Pak Lurah? Maaf, Bu Baron. Iya, ada apa? Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Maaf, kenapa rumah saya dilempari batu? Ada apa, Pak Lurah? Katakan terus terang. Kau masih sayang sama keluarga? Ada apa, Pak Lurah? Jarak! Semua warga protes. Bagus. Itu baru lurah pilihan rakyat. Protes? Bukan hanya protes. Kami menentang. Kami? Iya. Kami warga Astiapura tersinggung. Tersinggung? Hah? Tersinggung kenapa? Apa karena saya mau membangun, Pak Lurah? Hah? Tapi kan sudah ada IMB-nya. Karena Bu Baron masang bendera merah putih terbalik, putihnya di atas, merahnya di bawah. Memasang bendera terbalik? Seingat saya pergi awal bulan dan tidak memasang bendera. Nah, tapi orang tua saya keburu meninggal. Innalillahi. Kamu buta ya? Itu. Oh, ini toh. Wah. Ini dosa tidak berampun. Kalau ini ada unsur kesengajaan, itu namanya subversif, kriminal tingkat 1. Kami semua tersinggung. Tidak terima bendera kebangsaan dihina seperti ini. Ini sudah tantang perang. Ya, betul. Sebagai generasi muda, kami progresif, dinamis. Sebagai pejuang, kami revolusioner, radikal. Sebagai putra bangsa, kami nasionalis tanpa kompromi. Kalau ditantang, kami pantang mundur. Kami tidak takut apapun, meskipun miskin. Stop. Semua bisa diselesaikan dengan damai. Sikat. Damai bukan satu-satunya way out terbaik. Jangan dikira kami takut. Kemerdekaan yang telah direbut dengan darah, nanah, air mata akan kami pertahankan dengan nyawa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawan-pahlawannya dan bendera kebangsaannya. Duit berapa triliun pun tidak sebanding dengan rasa kebangsaan kami. Ayo, hancurkan saja rumahnya. Tunggu sebentar. Maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta maaf. Saya salah. Saya sudah menyuruh si Iya memasang bendera terbalik.
Bakar saja Pak Lurah. Ayo, bakar saja. Cepat, bakar. Saya tidak melakukan kesalahan. Sakit Pak Lurah. Sabar Bu, Enlin. Nanti kalau dibakar merembet ke rumah warga. Ya, saya sudah sabar. Saya Eling. Tapi seperti itu kan. Pak Lurah! Cepat!